Jadi gitu kita anukannya. Jadi kalau mau jalan ya kan, lepas setengah kopling ya kan. Nah, kapan setengah koplingnya? Tatkala mobil mulai terasa berjalan kayak tadi. Mobil berasa jalan atau mobil berasa setengah bergetar dia gitu. Nah, setelah itu kita tahan koplingnya ya kan selama 1 detik, mobil berjalan normal, lepas habis koplingnya baru mulai masukin gasnya lagi gitu. Oke, ya kita coba lagi. Ya, pastikan remnya hanya standby. Ya, baru lepas kopling. Ya, 1 detik dulu. Iya, nah kalau sudah jalan gini, sudah 1 detik dia sudah berjalan, dia normal, lepas lagi gitu. Ya agak kirikan dikit. Iya. Pastikan dulu kopling terlepas habis, ya kan, baru kita masukin gasnya secara perlahan. Ya kita tutup kirinya sambil kita lihat spion kirinya. Iya. Masalahnya nih jalan raya nih. Nggak masalah, kita harus langsung turun ke jalan. Kalau kita tempat sepi, baru nanti bisa di tempat sepi, di jalan rayanya kita bingung nantinya. Ya, tetap tutup kirinya. Ya, kita coba berhenti lagi ya, injak kopling, mainkan remnya secara perlahan. Iya, nah jadi kalau nginjak koplingnya jangan pelan-pelan, langsung aja. Iya, langsung aja cepat gitu. Oke, ya kita lepas lagi remnya. Koplingnya. Ya, lepas rem dulu ya kan, pastikan hanya standby. Setelah itu kita lepas lagi koplingnya secara perlahan. Kita mau jalankan lagi. Iya. Tetap sebelah kiri. Tetap sebelah kirinya. Iya. Oh, sudah iya, agak nah, enak. Sudah, ini kan sudah nih lebih dari 1 detik. Lepas aja habis gitu kan. Ya. Nah, baru kita tambah gasnya. Iya. Udah ya, sekarang masukkan gigi 2. Kanankan Gigi 2 berarti tambah dulu gasnya, tambah dulu gasnya. Tambah gasnya. Iya. Nah, tambah gasnya ya kan. Berarti kopling full nih. Nanti gini, lepas gas, injak kopling, masuk gigi 2 gitu. Ya. Lepas gas, injak kopling, ya agak cepat nginjak koplingnya dia, Bu. Lepas gas langsung cepat nginjak koplingnya. Nah, gitu baru masuk gigi 2. Netralkan kiri, belakang. Iya. Maju lagi, lepas lagi koplingnya lagi gitu. Pelan-pelan ya. Iya, lepas lagi pelan-pelan. Nah, tahan 1 detik. Nah, normal, lepas lagi habis gitu. Nah, lepas habis koplingnya. Habis kopling ya. Minggir kai. Iya, kayaknya nih ada dia. Nah, dia kayaknya membawa pesan tuh. Sedekah jariah. Oh, kasihan. Nah, bermanfaat di jalan Allah. Oke. Kirikan dikit lagi ya, lurus sudah. Iya. Oke, kita matikan lampu hazardnya. Ya, kita ikutin terus rutenya, Bu ya. Nah, kita ikutin terus rutenya. Begitu mobilnya mulai ke kiri, kita ikuti ke kiri juga gitu. Jadi paling lama 15 detik harus kita sudah cek spionnya lagi gitu. Nah, untuk ngetahuin kan bagaimana keadaan belakang kita gitu. Nah, spion kiri kanan ya? Iya, kiri kanan gitu. Nah, dan juga kan ada blind spot tuh, blind spot kiri, ada blind spot kanan, zona bahu. Jangan lupa juga kita perhatikan gitu. Oke, yuk ikutin lagi. Berarti kaki standby aja di kopling ya? Kalau kita masih refleks, kita masih lambat, Bu, ya kan? Udah, kita standby aja dulu gitu. Standby aja. Kenapa? Karena kalau kita taruh di bawah kan, kalau kita masih refleks, kita lambat nih, kita kehilangan kadang-kadang 1 detik, 2 detik momennya gitu. Nah, seharusnya sudah berhenti, kita baru mulai nginjak kopling. Akhirnya gitu. Nah,
Jadi kalau kita sudah lihai ya kan, sudah refleks kita sudah semakin bagus gitu, taruh di lantai aja nggak masalah gitu. Ini masih mencari di mana kalau mau dilepas. Iya. Nah, nanti masih cari-cari gitu kan, mana nanti hilang nanti koplingnya. Nah, ya gitu dia. Jadi antara manual dengan matic itu nggak jauh beda, nggak signifikan jauhnya. Bedanya kan kalau manual dia ada kopling gitu. Nah, jadi setiap kita mau nginjak rem, kalau matic itu langsung rem ya kan. Kalau manualnya injak kopling dulu gitu. Iya, injak kopling dulu gitu. Jadi berarti kalau siap ngerem injak injak kopling kopling. ya Om ya? Iya, dari sini sudah mulai injak kopling gitu. Nah, baru mulai main kan remnya. Iya. Nah, turunkan lagi bu gigi 1 gitu. Oh gitu ya. Iya. Gigi 1 berarti ke samping. Iya, netral dulu. Ini belum netral Iya, sini belum gitu. netral. Ke kanan dulu ya? Dorong aja ke depan buat netralnya kan. Nah, gitu baru kiri depan. Nah, ya ingat lepas koplingnya harus ada tahannya tadi bu ya. Jadi lepas kopling ya kan, setengah kopling baru kita tahan kira-kira 10 detik, 1 detik gitu kan, baru kita lepas lagi. Ya, mulai lepas koplingnya bu. Ya, mulai lepas koplingnya. Ingat setengah kopling, tahan 1 detik, lepas remnya. Iya. Nah, iya. Oke, lepas koplingnya habis, tetap sebelah kiri. Injak koplingnya lagi, balas setirnya ya. Iya. Nah. Kenapa getar? Ya kan? Karena ini gigi 3. Nah, Salah masuk ke tadi? iya, ini salah masuk. Nah, ya kiri. Jadi ini salah masuk. Itu perbedaannya bu. Nah, jadi kenapa kita biarkan aja tadi gigi 3 supaya ibunya bisa ngerasakan mana sih bedanya gitu. Dan apa sih resikonya kalau kita salah injak, salah masukkan gigi gitu kan? Oke ya, kita tetap sebelah kiri bu ya. Iya, tetap sebelah kirinya, jangan takut. Kita cek dari spion dulu gitu, lebar enggak gitu. Iya. Turunkan gigi 2 aja dulu ya. Berarti injak kopling ya? Injak kopling benar. Ya, lepas gas, injak kopling ya. Rem direm dah Om? Iya, standby kan kayak kanan. Tapi jangan diinjak, cuma standby aja. Oh standby ya. Gigi Iya. berapa? Ya 2. Mainkan gigi 2 aja dulu. Kiri, belakang. Iya, oke mantap ya. Kita lepas lagi koplingnya. Iya. Itu. Nah, gitu dia. Yang penting percaya diri gini bu. Ya kan. Nah, jadi napas kita itu, rasa takut kita, grogi kita tuh akan berkurang sedikit demi sedikit gitu. Nah, gitu dia. Aman dia ada lajurnya sendiri. Ya, mulai maju. Bilang anu nih Pak, sudah 4 kali pertemuan kayaknya gimana ya? Pokoknya sampai bisa kata pokoknya. Iya, tapi ini sudah lumayan 4 kali pertemuan ya kan. Hari ini Om. Hari ini pertama manualnya kan. Nah, ini sudah Mulai termasuk bisa. cepat gitu kan. Nah, di usia kita yang sudah Senja. senja. Masih muda bu, baru 54 kan. Masih 54 itu ya kan. Nah. Kalau usia 54 itu boleh sombong bu. Iya, boleh sombong udah bu. Karena kayak saya yang baru umur 30-an lebih ini kan belum tentu bisa nyambung sampai 54. Iya kan. Nah, kalau ibu pasti sudah ngerasain umur 30-an. Jadi boleh sombong udah. Udah boleh sombong gitu dia.
Jadi ada seorang ulama tuh pernah bilang, Bu, katanya itu ibadah itu kita harus ada sombongnya sedikit. Gitu ya. Iya. Supaya apa? Bukan kita sombongnya kita itu untuk pamer gitu, bukan. Tapi sombong kita itu supaya orang lain itu mau beribadah juga gitu kan. Artinya kita ya mengajak lah ibaratnya mengajak dengan cara kita dengan bagaimana. cara kita ya kan, dengan kita lihatkan ibadah kita gitu kan. Itu kan salah satunya. Alhamdulillah. Jadi kita tuh ya sahabat. Jadi kalau usia yang penting nggak apa-apa, udah sombong dia wajar gitu kan. Kalau guru saya waktu SMP itu bilang, Bu, katanya yang penting itu jangan sudah miskin sombong. Iya, beliau itu guru bahasa Inggris, Bu. Kenapa kami dibilang sudah miskin sombong? Karena sering setiap pelajaran bahasa Inggris itu nggak bawa kamus bahasa Inggris. Jadi sudah di luar ya. Jadi kata beliau itu sudah miskin sombong, sudah nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya kamus lagi. Terus mau belajar apa gitu kan? Nah, kata beliau itu. Jadi kata beliau tuh sudah miskin sombong lagi katanya. Kalau kaya sombong kan ada yang disombongkan ya kan? Nah, sudah miskin sombong. Tua sombong nggak masalah gitu, karena sudah tua ya kan, ada yang disombongkan gitu. Kalau masih muda sudah sombong kan, apa yang mau disombongkan gitu.